Pada siang ini kita akan masuk pada materi perilaku toleransi terhadap keberagaman agama, suku, ras, dan antar golongan. Ya, anak-anak sekalian, ada yang tahu suku yang ada di Indonesia? Cukup 2. Saya, Bu. Ya, silakan Amelia. 1 suku Jawa, 2 suku Sunda. Ya, tepuk tangan untuk Amelia. Ya, itu 2 contoh dari suku yang ada di Indonesia. Nih, salah satu contoh. Selain 2 contoh yang dipaparkan oleh Amelia tadi, ada juga suku NTB. Suku NTB itu Nusa Tenggara Barat. Yang kedua suku Bali. Apalagi? Kalimantan Timur. Apalagi? Sumatera. Dan Jawa Barat. Tapi banyak sekali ya suku-suku yang berada di seluruh Indonesia. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, Ibu akan menjelaskan kembali terkait masalah perilaku toleransi. Jadi pengertian toleransi itu adalah sikap saling menghargai, menghormati dan menerima perbedaan baik budaya, suku, bahasa, ras, antar golongan tanpa adanya perbedaan daripada diskriminasi. Jadi toleransi itu harus kita tanamkan sejak sekarang. Harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus saling melindungi, harus saling menjaga. Jangan sampai perbedaan itu menjadi bagian yang tidak baik. Tetapi dengan adanya juga perbedaan, kita harus bisa belajar menerima, karena memang negara kita ini adalah negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, siapa yang tahu contoh sikap toleransi dalam sekolah?
toleransi dalam sekolah? Apa Mita? Di dalam lingkungan sekolah? Saya Bu. Ya, silakan ada. Saling menghargai teman, saling menolong teman, Ya. lalu tidak membeda-bedakan agama teman saat berteman di sekolah. Iya, tepuk tangan buat Nada. Baik. Jadi toleransi di sekolah itu harus kita terapkan. Adanya teman kita hargai, jangan bully, jangan mengejek, jangan menghina, apalagi yang terkait dengan fisik teman ataupun sosial teman. Semua kita berlaku sama. Ada lagi yang tahu contoh toleransi? Saya Bu. Ya, silakan yang sebelah. 1. Toleransi beragama. 2. Toleransi di lingkungan sekolah. 3. Toleransi di masyarakat. Iya, tepuk tangan untuk kesimpulan. Ya, jadi toleransi itu berlaku baik di masyarakat, baik di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan beragama. Nah, jadi toleransi dalam beragama ini berkaitan dengan keyakinan teman kita terhadap agama yang dia yakini. Contoh, apa? Menghargai teman sedang apa? Sedang beribadah. Beribadah. Sedang beribadah apa lagi? Belajar. Sedang belajar. Sedang apa lagi? Sedang berpuasa. Jadi menghargai dalam keberagaman beragama. Kita toleransi di situ. Terus dalam masyarakat, toleransinya, kalau ada tetangga kita yang lagi sakit, ya jangan kita teriak, kita jenguk, jangan besarkan volume TV, musik, suara motor, mobil, ataupun berisik hal-hal lain yang mengganggu kenyamanan hidup masyarakat. Jadi kita harus saling toleransi, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lainnya. Ada lagi pertanyaan buat Ibu? Ya, Kevin, apa pertanyaannya? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Sudah tidak ada Ibu. Ya, baik. Jadi semua orang di Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia, yaitu pemerintah mengakui 6 agama yang ada di Indonesia, seperti agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu merupakan agama-agama yang diyakini oleh masyarakatnya sesuai dengan tuntunan dan kepercayaan masing-masing masyarakatnya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Ibu mau bertanya, ada berapa macam ras? Maju Kevin? Ada? Ada 4. Coba sebutkan. Baca, coba sebutkan. Ya, siapa yang tahu? Ada berapa ras? Saya Bu. Ya, silakan. Pertama ada bangsa Australoid dan bangsa Bedoid. 2 bangsa Negrito. 3 bangsa Melanesia. 4 tahap pemindahan terakhir. Baik. Mengapa kita tidak boleh membedakan teman berdasarkan ras? Karena kita tidak boleh merusak persahabatan. Akan menjadi dampak yang berkepanjangan seperti pemicu konflik.
pemicu perpecahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus saling menjaga, saling menghargai keutuhan itu. Jangan sampai dengan tindakan kita yang salah akan merusak hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, atau hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi kita harus menciptakan kekompakan dan keharmonisan tadi dalam menjaga keberagaman. Jadi harus kita jaga dalam keberagaman ras itu. Tidak boleh kita sewenang-wenang terhadap melihat orang lain. Tidak boleh. Contoh, ada orang asing ataupun teman kita yang lain datang ke sekolah kita, mengejek, mengolok atau menghinanya, itu tidak boleh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Intinya adalah kita tidak boleh membeda-bedakan orang, baik berdasarkan jabatannya, berdasarkan status sosialnya, berdasarkan popularitasnya. Jadi kita harus menjaga, kita harus menciptakan rasa kebersamaan dan apalagi kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Apresiasi terhadap teman-teman kalian yang aktif bertanya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah semua manusia pada dasarnya sama, tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit, bentuk fisik, dan lainnya adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda dan beragam serta bersyukur dengan keberagaman itu. Baik, karena materi kita sudah selesai untuk pertemuan hari ini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.